Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Yang mana di sini kita akan membahas perihal peluang guru honorer ya. Informasi dari Kemendikbud 2 kali perekrutan P3K 2024, dan tentunya kalau 2 kali perekrutan berarti pengangkatan serentak. Sebenarnya 3 kali ya. 3 kali dengan CPNS. P3K 2024 itu kan 2 kali. Kalau CPNS itu 3 kali teman-teman ya, seperti itu. Dan ini sudah fix terjadi teman-teman ya. Pertama kali dalam sejarah dalam 1 tahun itu terjadi 3 kali perekrutan ya. Khusus untuk P3K guru, tenaga kesehatan dan teknis itu 2 kali perekrutan ya. Tentunya ini menjadi peluang guru honorer ya untuk bisa lulus menjadi ASN P3K. Kenapa bisa 2 hingga 3 kali perekrutan untuk CASN 2024? Itu disebabkan karena ketersediaan formasi dari pusat itu mencapai 2,3 juta formasi ya. Nah 2,3 juta formasi, dan termasuk yang paling banyak itu adalah P3K ya, yang ada di instansi daerah nantinya. Nah kira-kira bagaimana dengan peluang guru honorer? Info Kemdikbud 2 kali perekrutan P3K 2024 ya, pengangkatan serentak. Nah di sini kita sudah lihat ya hasil Rakornas P3K Guru 2024. Di sini dikatakan dipastikan P3K Guru tanpa tes. Kalau yang tanpa tes itu sepertinya hanya P1 sih ya. Kemungkinan besar teman-teman ya P1. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, di sini dikatakan bahwasanya ada informasi terbaru ya untuk pelaksanaan P3K 2024 ya, itu nantinya akan dilaksanakan dalam 3 kali periode teman-teman ya. Yang mana kita perhatikan di sini teman-teman ya, bahwasanya untuk guru honorer itu yang akan menjadi prioritas itu adalah P1, P2, P3 ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini di poin ke-9 ya, di sini saya garis bawahi poin ke-9. Di sini katakan untuk tidak tes lagi sementara diupayakan Kemendikbudristek, tetapi belum ada keputusan ya, belum ada keputusan berlaku untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes CAT. Artinya apa? Permintaan dari guru honorer ya agar yang kode P teman-teman ya, yang kode P itu agar tidak dites lagi sama dengan P1 2021 itu sebenarnya diterima oleh Kemdikbudristek ya. Jadi di sini dikatakan di poin ke-9 untuk tidak tes lagi itu sementara diupayakan oleh Kemendikbudristek, tetapi belum ada keputusan berlaku untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes CAT. Artinya apa? Meskipun diupayakan oleh Kemendikbud, tetapi belum ada keputusan resminya. Jadi tunggu saja informasi resmi lagi terkait dengan juknis ataupun mekanisme seleksi P3K Guru 2024 teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk kabar baiknya ya, untuk seleksi CASN 2024 nantinya itu teman-teman perlu ketahui itu akan dilakukan sebanyak 3 periode. Yang mana kalau dikatakan tidak 3 periode, jelas sekali di sini dikatakan PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN ya. Jadi pemerintah itu akan membuka 2,3 juta formasi CASN. Perhatikan informasi seputar CASN dari sekarang agar tidak ketinggalan. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, periode seleksinya untuk periode 1 ada 3 ya, ada periode 1, periode 2 dan periode 3. Untuk periode pertama itu dilaksanakan di bulan Maret ya, nantinya itu ada 2 ya, untuk seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Sekolah kedinasan ya, periode kedua itu sudah ada CPNS dan P3K. Di sini periode kedua itu sudah ada P3K guru teman-teman ya. Kemudian periode ketiga ada CPNS dan P3K itu di bulan Agustus. Jadi misalkan teman-teman melamar di periode kedua, kemudian nantinya tidak lulus, itu masih ada kesempatan lagi ya untuk ikut lagi di periode ketiga. Rentang waktunya Juni, Juli, Agustus. Rentang waktu itu cuma 2 bulan teman-teman ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya. Kenapa bisa ada 3 periode, 2 periode untuk P3K? Itu penyebabnya karena
pemerintah sudah memastikan akan membuka 2,3 juta formasi CASN. Jadi 2,3 juta formasi CASN inilah sebenarnya yang kebanyakan masuk dalam pendataan BKN teman-teman, atau database BKN itu yang coba dituntaskan berdasarkan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Oke. Yang mana dia 100% contohnya kayak gitu langsung. Jadi banyak hal yang mengatur ini yang tidak diketahui dulu. Kadang-kadang yang jadi korban itu juga dinas itu dia yang menjalankan tugas. Karena apa? Logiknya itu mereka nggak bisa ngatur rumusnya itu Mas Kiki yang buat. Jadi mana menurut angka pluk angka akhirnya pluk gitu loh, bukan kok dia nambah angka dia itu. Misalnya maksudnya harusnya 1 sampai 9 dia ngasihnya 10 dan bisa masuk dalam sistem. Saya kan pengangkatan itu apa SKTP itu 1 sampai 9 dia masih 0 nggak bisa, dia masih 10 juga nggak bisa. Jadi sebenarnya itu kelebihan sistem kita tahun ini itu 3 tahun ini yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya kita yang koordinasi. Jadi saya jamin satu pun tidak ada yang dipan karena dirjen langsung lulus. Karena normanya itu kontrolnya sosial, misalnya puasa saya lulus. Kenapa orang mengenai berita yang lulus? Dan matematika tidak lulus. Makanya berusaha, bukan dari bodoh yang dipelajari dan dikerjakan sekarang ini selama 15 tahun sebenarnya. Tes itu adalah waktu kuliah di matematika berubah. Kayak saya di jurusan sejarah, udah nggak tahu bu, sejarah itu udah lupa. Karena saya sampai lulus keluar ini ngurusinnya dulu. Jadi kan pasti nggak akan lulus ya. Padahal saya lulus dari undi, gitu. Nggak akan bisa lulus. Contohnya seperti itu, sehingga kita coba mekanisme baru untuk SDP saja. SDP nanti kalau itu yang sudah belum sertifikasi siapa nih? Belum semua. Nah kalau belum itu nanti kan tes tesnya kalau tugasnya ini sudah kuliah yang mengikuti yang sekarang atau yang sekarang. Tapi bagi yang belum akan dipanggil lagi. Beda mengenal mana negeri, mana swasta, mana PJK, semua dulu 2,9 juta yang belum bisa kita selesaikan, yang memenuhi syarat administrasi. Nah, itu nanti SDT itu situational adjustment test itu kayak saya punya muridnya bernama Anto, dia nakal sekali. Setiap saya suruh belajar dia selalu lari-lari. Ketika saya suruh baca dia langsung main video. Nah, apa yang harus luasnya lakukan? Ya, itu berarti kan teknologi. Nah, itu kan teknologi loh. Nanti kemudian jawaban. Jadi lebih kepada kasus pembelajaran dan mengetes kemampuan pedagogi maupun profesional. Jadi bukan penangguhan lagi. Apalagi kelas 6.